Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Jumpa lagi bersama aku Wida di Wida Beneres Channel. Kali ini aku pengen bagi bukan saran, bukan informasi sih, tapi hanya sharing aja, sharing pengalaman aku terkait dengan kondisi virus atau pandemi yang sekarang ini masih sedang berlangsung di negara kita, di dunia ini gitu kan. Terus yang mana membuat kita semua, mungkin sebagian dari kita itu mengharuskan untuk sebisa mungkin bekerja di rumah, seperti anjuran pemerintah dan seperti anjuran WHO dan seperti anjuran semua orang lah intinya. Pertama pasti berat karena WFH itu tidak semudah yang dibayangkan ternyata kan. Apalagi bagi seorang ibu dan seorang istri seperti aku. Ini anakku baru 1 ya. Gimana nasib teman-temanku yang anaknya lebih dari 1? Aduh, aku nggak bisa ngebayangin banget gitu. Cuman thanks God kalau so far aku cukup bisa melalui semua ini hingga sekarang ini, mungkin udah hampir 3 bulan ya seperti ini, dengan segala bentuk keriuhannya gitu kan. Tapi ya thanks God semuanya ini bisa aku lewati. So aku tuh sebenarnya pengen sharing ke teman-teman bagaimana sih aku selama WFH ini. Selain aku juga harus bekerja dari rumah, aku juga harus menjaga kebugaran tubuhku dengan salah satunya adalah dengan olahraga. Sebenarnya aku ini tipikal yang bukan yang pemalas banget untuk mengerjakan segala sesuatunya di rumah, misalnya beberes rumah segala macam tuh aku termasuk orang yang rajin. Cuman sepertinya nggak cukup dengan itu saja, karena kan kita harus benar-benar mengolah badan kita itu sedemikian rupa sehingga kita benar-benar bisa selalu sehat, intinya seperti itu. Nah jadi pilihanku, mungkin satu-satunya pilihanku itu adalah dengan melakukan jalan sehat, katakanlah seperti itu. Kenapa? Karena aku ini bukan tipikal pecinta jogging, terus terang aja. Beda sama suamiku yang dia doyan jogging, tapi kalau aku nggak suka. Cuman aku ini dari kecil doyan banget jalan kaki gitu. Nah, kebetulan aku kan tinggalnya di apartemen nih. Tapi senengnya adalah di apartemen tempat aku tinggal ini, di kawasan yang sama, di tower yang sama, itu ternyata ada jogging tracknya dong. Itu tuh benar-benar kayak sesuatu yang dimudahkan banget sama Tuhan gitu kan. Ada jogging tracknya, terus kalau misalnya males jogging track karena pasti bertemu banyak orang juga ya, di jogging track yang nggak seberapa gede, jadi kita juga bisa jalan muterin beberapa tower di sekitar tower aku, keliling-keliling begitu tuh. Ternyata itu juga bisa kita pakai, kita gunakan metode itu, dan mengakibatkan aku sekarang ini ketagihan untuk jalan kaki terus ngumpulin langkah dan sebagainya. Ngomong-ngomong soal bekal nih, aku mau share ke teman-teman apa saja sih standar barang-barang yang aku bawa untuk aku berolahraga jalan pagi sehat ini, yang bisa membuat aku nyaman, bisa membuat aku betah gitu kan, dikala masih banyak prosedur atau hal-hal yang harus kita hindari dalam rangka pandemi ini gitu. Nah, video kali ini bener banget untuk ngomongin soal itu. Jadi kalau tadi preambulnya agak banyak ya, sorry banget, tapi itu memang benar-benar mudah-mudahan teman-teman juga bisa ngikutin preambul aku seperti apa dan latar belakang aku seperti apa, sehingga sekarang ini aku bener-bener kepengen sharing ke teman-teman standar apa saja yang aku bawa dan aku gunakan pada waktu aku lakukan jalan pagi itu. Oke, kita mulainya dari kostumnya dulu ya. Nggak mau muluk-muluk, jadi aku ini
Karena harus jalan kaki yang kira-kira tuh, kalau aku sih standarnya 2 jam sampai 2,5 jam standar ya, average-nya sih sekitar itu. Aku harus menggunakan mengenakan pakaian itu yang benar-benar nyaman dan ringan gitu. Nyaman itu artinya tidak nyaman itu artinya harus menyerap keringat gitu kan, dan harus ringan. Di awal-awal aku suka gagal fokus, jalan kaki ya udahlah, baju seadanya aja. Bahkan kadang-kadang dulu itu pakainya tuh yang baju untuk tidur malam, lalu aku pakai aja daripada gonta-ganti gitu kan. Nah ternyata itu nggak mendukung sama sekali kondisi baju aku yang seperti itu gitu. Nah that's why sekarang ini aku udah punya standar sendiri baju yang aku pakai untuk lakukan jalan pagi aku begitu. So, aku mau mulai dari kostumku, dari bajunya dulu. Ini adalah salah satu baju favorit aku yang paling sering aku pakai untuk berolahraga pagi. Jadi dia tuh atasan bawahan ya. Jadi ini tuh adalah kaosnya tuh aku pakai kaos yang lengannya tuh sependek mungkin, tapi jangan yang UKNC. Kalau aku sendiri tuh aku nggak pede kalau pakai UKNC, jadi aku pakai atasan atau kaos itu yang lengannya sependek mungkin, tapi tidak yang UKNC banget gitu. Dan ini bahannya tuh bahan ringan banget tuh kan, tembus pandang begitu, ringan, dan dia cukup nyaman untuk menyerap keringat, jadi yang nggak bikin gerah gitu. Ini bener-bener ringan, dan enaknya dia ini kalau habis aku pakai jalan pagi, aku cuci langsung, nggak lama dia pasti akan kering gitu loh. Jadi bisa kita pakai juga langsung untuk jalan sorenya kalau memang diniatin mau jalan sore juga. Itu kemarin biasanya aku lakukan itu pada waktu masa-masa bulan puasa tuh aku lakukan seperti itu. Kemudian kalau untuk celananya aku pakai bahan kaos. Bahan kaos itu kan biasanya agak tebal dan berat ya, tapi kalau ini enggak. Ini bahannya tuh yang bahan kaos dan sangat ringan. Sangat ringan, tipis, dan nyerap keringat juga gitu. Jadi ini adalah dua pakaian yang hampir selalu aku pakai untuk berolahraga. Harganya jauh banget dari kata mahal, murah banget. Terus cuma aku lupa dapatnya di mana ya kalau kaos ini. Kalau si celana ini aku online. Terus nggak ada ekspektasi apa-apa, dan ternyata warnanya matching, sama-sama hitam. Nggak ada maksud apa-apa sih kalau sama-sama hitamnya, maksudnya biar kelihatan kurus atau apa gitu, enggak juga. Yang penting enak dipakai, nyaman, dan benar-benar bisa bikin aku betah jalan gitu. So ini adalah pakaian yang aku suka pakai. Lanjut ya, setelah pakaian biasanya underdeal aku ya pasti sepatu. Sebelum ke bawaan yang aku bawa di dalam tas, aku mau sharing soal sepatu. Nah dulu itu awal-awal aku pakai sepatu yang biasa aku pakai ke kantor, sepatu kets. Satu-satunya sepatu kets yang sering aku pakai ke kantor itu adalah merek depannya S gitu. Terus warnanya pink, dan ternyata enak, jalan tuh enak. Tapi kalau jalan lama dan tujuannya untuk berolahraga itu ternyata nggak enak, bikin sakit kakinya, which is itu adalah telapak kakiku. Nah seperti yang kita tahu, telapak kaki itu kan sumber semua syaraf ya. Jadi kalau misalnya telapak kakinya nggak nyaman, sudah pasti syarafnya juga nggak bisa nyaman gitu kan, nggak bisa enak untuk bekerjanya. Nah lalu aku sempat bongkar-bongkar simpenan sepatu, lemari sepatu Saucony, kalau teman-teman tahu. Aku sebenarnya bukan pecinta merek-merek sepatu gitu loh, jadi ya udah yang nyaman yang mana ya itu yang aku pakai. Jadi dia itu adalah Form Fit Performance Contoured Footbed. Soalnya cukup tebel, tapi ternyata memang dia belum bisa membuat aku senyaman itu untuk jalan kaki lama gitu, karena kan memang dia
peruntukannya untuk jogging gitu kan, tapi dia waktu itu sempat membantu aku juga dikala aku kesakitan menggunakan sepatu yang tadi aku sempat sampaikan yang warna pink yang merek S itu. Dia bisa lumayan menggantikan sehingga tidak terlalu sakit pada waktu itu. Nah, akhirnya waktu itu sambil cari-cari lagi sepatu lainnya yang aku rasa cocok, karena kan masa pandemi gini kan nggak banyak atau bahkan nggak ada toko sport yang buka kan, jadi hanya bisa lewat online saja. Dan ternyata setelah ke online di websitenya salah satu merek es kesayanganku itu, ternyata ada sepatu yang kayaknya menarik banget nih di hatiku gitu kan. Akhirnya dengan segala cara aku coba dapat kontak person sales penjualannya, sales personnya. Kemudian aku tanya-tanya kebutuhanku ini, dan ternyata sepatu yang dia tawarkan itu sama persis sama sepatu yang aku jatuh cintain pertama kali aku lihat gitu. Nah, seperti apa sih sepatunya? Ini dia. Jadi ini tuh merek Skechers yang tadi aku bilang merek S itu. Mereknya Skechers. Dia memang dikhususkan untuk jalan kaki gitu. Memang dikhususkan untuk jalan kaki sebagai fungsi utamanya. Begitu. Nah, dia cukup enak sih, enak banget bahkan. Karena aku kebantu soalnya cukup gede, cukup tebel, apalagi bagian belakangnya itu mid. Kemudian dia juga tidak keras, tapi juga tidak empuk. Kalau jalan kaki terlalu empuk juga nggak enak ya, berasa nggak pakai apa-apa. Tapi dia tuh bener mengcover semua bagian mata kaki sampai telapak kakiku dengan baik gitu loh, dan dia membuat aku nyaman berjalan kaki gitu. Pada waktu itu aku membeli ini itu seharga kalau nggak salah 500 ribuan something, dan pada waktu itu ada diskon, jadi aku cukup terbantu. Oke, barang-barang yang menempel di badan aku kira-kira hanya itu teman-teman. Selebihnya semuanya ada di dalam tas aku ini. Nah, mari kita buka. Jadi tas ini itu tas lipat sebenarnya. Aku beli dari Miniso online juga karena belum lama aku belinya juga kan, karena aku juga butuh tas untuk jalan sehat gitu. Nah, jadi dia tuh sekecil, enggak gede banget sih, dia tuh ya segini aja gitu, cukupan. Tapi karena dia lipat, enaknya kalau nanti suatu saat jarang dipakai bisa kita lipat dan nggak makan tempat kayak gitu. Dia itu enaknya lagi bahannya tuh jadi kayak semacam parasit gitu, jadi bukan bahan yang gampang menyerap air, jadi keringet tuh nggak masuk ke tas ini gitu loh kan. Ini diataranya kan di punggung ya. Nah, terus apa saja yang aku bawa? Pertama banget pasti botol minum. Botol minum aku taruh di samping karena dia ada tempatnya di sampingnya. Kalau butuh botol minum lebih dari satu ya pasti bisa lah ditaruh di sebelahnya lagi gitu. Aku bawa botol minum ini yang kecil, nggak gede karena nggak mau bebannya juga berat ya. Terus aku bongkar yang bagian gedenya dulu. Bagian gedenya itu aku biasanya biasanya tuh bawa hanya seputar topi, karena topi itu harus ya it's must. Berjemur boleh, tapi usahakan bagian wajah itu juga terlindungi, walaupun kita juga sudah pakai SPF kan, jadi aku harus menggunakan topi. Kenapa topinya bolong? Ini juga aku cari topi yang nggak bikin sesek, karena kalau topi pada umumnya itu tuh bikin sumpek kepala, jadi males makainya. Nah, karena kemarin lihat di online itu ada yang bolong begini dan ini pakai karet, jadi cukup fleksibel, so aku langsung beli ini topi, dan ternyata memang seenak itu. Dan cakupan bagian depannya ini itu cukup enak, cukup melindungi gitu loh, jadinya sewajah sampai ke bawah itu benar-benar terlindungi banget. Nanti aku akan kasih linknya di mana aku beli di description ya. Terus aku ada tas lipat, tas untuk wadah belanjaan jikalau kadang-kadang kan anakku suka ikut jalan pagi gitu kan,
tapi ada syaratnya. Kalau dia ikut itu nanti mampir ya ke toko Alfamart atau Primark itu mau jajan. So ya jajannya sih nggak seberapa, tapi yang penting dia mau jalan aja sih kalau aku. Jadi aku bawa tas lipat gitu untuk belanjaan kalau dibutuhkan, seperti itu. Oke, bagian yang dalamnya itu cukup itu aja sih aku bawanya. Sepertinya sih nggak bawa macam-macam lagi kalau nggak dibutuhkan banget ya. So yang depan ini untuk tempat barang-barang yang kecil-kecil gitu, dan itu juga mandatory. Apa saja? Kita buka. Jadi yang pertama banget itu yang juga sesuatu yang mandatory banget buat aku adalah SPF. Jadi aku punya UV Protect Spray, ini bentuknya yang spray. Kenapa? Karena as we know kalau misalnya kita pakai yang SPF yang bentuknya krim terus baurkan di muka, terus kita jalan dan langsung berkeringetan tuh kayaknya nggak banget gitu loh ya, kayaknya lembek banget gitu di wajah. That's why aku pakainya yang spray. Kenapa juga spray? Karena dia juga bisa dipakai buat di tangan dan di kaki gitu. Aku sudah lama punya ini tapi malah jarang aku pakai selama ini karena aku jarang jalan kaki atau berjemur-jemur seperti itu kan, seperti sekarang. Nah ternyata dia itu baru berfungsi sekarang, jadi aku nggak nyesel kenapa aku beli ini dulunya gitu. Dia itu adalah mereknya Suncut, ini dari Jepang kalau nggak salah ya. Aku beli Just Tip kalau nggak salah, aku lupa karena saking lamanya aku punya ini tapi belum aku pakai maksimal. Sekarang lah saatnya. Jadi jangan salah teman-teman kalau dulu itu suka hijau matanya beli-beli barang tapi jarang pakai, siapa tahu kita bisa pakai nextnya seperti aku. Jadi tuh selalu aku bawa si UV spraynya. Lanjut pasti aku bawa sanitizer. Hand sanitizer ini pasti aku bawa kemanapun, tapi yang kecil aja, nggak usah yang gede-gede. Terus cadangan masker juga harus ada karena takutnya kalau ikut keringetan juga dan aku harus ganti karena aku masih harus jalan lagi gitu kan. Jadi aku bawa cadangan juga. Ini menyesuaikan. Kalau aku jalan sendiri ya aku bawa satu, tapi kalau aku jalan bareng suami dan anakku aku pasti bawa untuk mereka juga gitu. Yang penting juga kalau misalnya aku jalan sendiri nggak sama bocah dan suami, aku harus bawa headset Bluetooth. Aku harus bawa Bluetooth. Kenapa aku nggak pakai headset yang berkabel-kabel, itu ribet dan aku nggak mau jalan kaki ribet dengan perkabelan. So aku bawa Bluetooth saja, dia cukup nyaman, cukup enak, nggak ribet, dan suaranya pun juga oke. Bluetoothnya nggak harus merek mahal karena ini pun juga mereknya murah meriah, tapi yang penting berguna gitu. Biasanya kalau aku planning jalannya lama, aku bawa 2 Bluetooth, saking nggak mau jalan tanpa ada lagu, tanpa ada musik gitu. Selanjutnya aku bawa ini sih P3K aja sih, kalau lagi pas butuh. Aku sudah sediakan Handy Plus gitu ya, siapa tahu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah Sanis. Kacamata hitam itu penting banget. Aku nggak mau jelasin, pasti teman-teman tahu kenapanya. Ini penting banget. Apalagi kalau jalannya tuh bener-bener mataharinya tuh nongolnya sepagi mungkin itu tuh, aduh, rasanya pusing kalau saya nggak pakai kacamata. Jadi ini adalah sesuatu yang paling penting harus tahu. Oke, teman-teman, aku udah jelasin semuanya dari A sampai Z. Apa saja yang jadi perlengkapan aku dikala aku lakukan jalan sehat, entah pagi entah sore. Kemudian pakaian dan sepatu apa yang aku pakai juga. So far aku masih cukup nyaman berjalan kaki untuk menjaga kebugaran tubuhku. Dapat badan yang lebih langsing itu adalah bonus, tapi yang penting adalah kita bisa menjaga kebugaran tubuh. Dan nggak lupa juga dapat bonusnya adalah kena paparan sinar matahari pagi gitu. Oke, segitu aja. Thank you so much teman-teman yang sudah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video ini berguna dan aku harapkan video ini berguna buat teman-teman ya. Siapa tahu memotivasi teman-teman untuk rajin berolahraga lagi seperti aku. Yang mana aku juga badannya cukup gede, tapi aku tetap pede jalan kaki, ya nggak sih? Oke, gitu aja. Thank you so much for watching. Klik like kalau teman-teman suka dengan video ini. Jangan lupa juga kasih komentar-komentar video apalagi yang pengen kalian tonton dari aku.
Thank you so much bagi yang sudah subscribe, dan jangan lupa bagi yang belum, pencet tombol subscribe-nya karena subscribe itu tidak ada biayanya. Thank you so much. Bye now.